semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manulang dengan NIM 08011282832805. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai program segitiga angka. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Anita Desiani sebagai dosen algoritma pemrograman. Jadi kita langsung masuk aja ke soalnya. Soalnya adalah buatlah program untuk menampilkan pola sebagai berikut. Misal kita input 5, maka output pada layarnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan input 7, maka dia ada 7 baris ya. Kalau 5 berarti ada 5 baris, dan kalau 3 berarti ada 3 baris. Begitupun sebanyak berapa baris yang kita input. Kita langsung masuk saja ke programnya. Jadi programnya adalah pastinya dengan include IOStream itu untuk membaca sintaks untuk membaca cout, in ataupun n yang ada di sini. Kemudian kita menggunakan using namespace std untuk membaca sintaks-sintaks yang digunakan. Kemudian in main untuk headernya. Kemudian di sini kita menggunakan variabel yaitu variabel array yang bertipe data array n2 yang dimana kita pesan variabelnya itu adalah 0 ya kita pesan variabelnya itu dengan nama n dengan isinya itu adalah 0 dan 0. Kemudian ada variabel i, ada variabel j dengan tipe data integer juga. Kemudian kita masukkan cout banyak baris, yaitu diinisialisasikan dengan n0. Kemudian langsung masuk ke perulangannya untuk dia dapat mencetak baris yang diinginkan. Jadi di sini perulangan yang kita gunakan adalah for i sama dengan 0, i kecil dari n0, i plus plus. Jika yang ini benar sampai sini, maka masuk ke perulangan for j. For j sama dengan 0, j-nya itu sama dengan j kecil sama dengan i. Kemudian jika ini benar, maka dia akan mencetak cout N1. Kemudian N1 akan berproses lagi, yaitu N1 tambah 1 modulo 10. Sisa pembaginya ya. Kemudian kemudian jika ini masih benar, perulangan ini masih, jika ini sudah selesai, maka masuk ke J++. Jika J-nya sudah bernilai salah, maka akan mencetak nlen atau enter, itu sama aja. Tapi dalam program tetap dibuat nlen, tapi makna dari nlen ini enter. Kemudian setelah dicetak nlen, nlen akan masuk ke i++. Kemudian i++ berarti i-nya nanti akan berubah. Kemudian setelah i-nya berubah, masuk lagi ke for j jika yang di sini tadi masih benar. Kalau misalnya di sini salah, maka akan langsung n. Kita masukkan contoh kita running program. Ah, Jadi di sini kita misalkan aja 3 ya. Maka banyak barisnya itu akan 3, 1, 2, 3 dengan dengan isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa seperti ini? Mari kita masuk ke penjelasan programnya. Oke. Jadi di sini kan tadi dia akan mencetak banyak baris untuk di runningan program. Kita tadi input n-nya itu sama dengan 3, n0-nya 3. Masuk ke perulangan. Langsung masuk perulangan tadi. Kan tadi i-nya sama dengan 0. Apakah 0 kecil daripada 3? Benar kan? Terus apakah 0 masuk ke perulangan mana ini ya? Masuk ke perulangan J sama dengan 0, J kecil sama dengan I. Maka dia akan hapus dulu. Nah, ini maka dia akan mengecek apakah 0 kecil sama dengan 0, benar kan? Dan dicetaklah N1. N1-nya tadi kita di awal itu adalah 0. Di sini tadi kita sudah pesan variabel. Jadi di sini itu ini 0, yang ini 1.
maka N1-nya adalah juga 0 kan. Nah, bagus. Oke. Kemudian N1-nya 0, otomatis sudah tercetak hmm, di runningan itu seperti ini, 0. Kemudian masuk ke N1 sama dengan N1 tambah 1 modulo 10. Maka 0 tambah 1 dibagi 10, sisa pembagiannya adalah 1. Maka N1 sekarang bernilai 1, tetapi tidak dicetak karena tidak ada kata-kata cout untuk dia dapat mencetak. Kemudian masuk ke J++ kan setelah dia memproses N1. J tadi pertama nilainya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian apakah 1 kecil dari 0? Tidak kan? Maka dia langsung n-lan tadi. N-lan. Berarti sekarang kita akan mengisi yang di sini. Enter kan tadi. Maka langsung masuk ke baris yang ke bawahnya. Kemudian, kemudian kita masuk ke I++. Karena tadi J-nya udah bernilai salah, maka dia langsung ke I++. I++ sama dengan I plus 1. I-nya tadi pertama adalah 0, ditambah 1, sekarang nilai I-nya adalah 1. Kemudian 1 kecil dari 3 benar. Apakah 0 kecil sama dengan 1? Benar. Terus cetak N1. N1 tadi di sini adalah 1. Di sini. Maka sekarang di baris yang ini kan tadi udah N-len ya di sini. Maka di bawah ini dibuat 1. Kemudian N1 diproses, yaitu N1 tambah 1 dibagi 10. Sisa pembagiannya jika dibagi 10 adalah 2. Kemudian J++. Kemudian J++ sekarang bernilai 1, J-nya itu bernilai 1. Kemudian apakah 1 kecil daripada 1? Benar. Berarti cetak N1. N1-nya tadi adalah 2. Kita cetak N1-nya sekarang 2. Nah, sekarang N1-nya diproses lagi kan, N1 tambah 1 modulo 10, dibagi 10, maka sisa pembagiannya adalah 3. Kemudian J++, J-nya tadi terakhir nilainya 1, ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kecil daripada 1? Tidak kan, maka dia N-lan. Karena pernyataan for J-nya udah salah. Masuk ke I++. I++ berarti tadi nilai I kita terakhir 1, ditambah 1 sama dengan 2. Apakah ini salah? Iya, kita edit. Mana tadi? Nih. Apakah 2 kecil daripada 3? Benar. Terus apakah 0 kecil sama dengan 2? Benar. Maka yang mencetak N1. N1 terakhir adalah 3. Maka tadi kan udah N-learn, maka udah enter. Di sini 3. Kemudian N1 diproses lagi, berarti 3 tambah 1 dibagi 10 hasilnya 4. Karena 4 dibagi 10 kan 0,4 dan sisa pembagiannya itu adalah 4. Kemudian J++, J-nya sama dengan 0 tambah 1 karena tadi nilai J-nya adalah 0. Kemudian apakah 1 kecil sama dengan 2? Benar kan? Kemudian dia akan mencetak N1. N1-nya tadi adalah 4. Maka di sini dicetak 4. Kemudian N1-nya diproses kembali, 4 ditambah 1 dibagi 10, sisa modulusnya adalah 10. Sisa pembaginya adalah 5, maaf. Kemudian J++, J-nya sekarang bernilai 2, karena terakhir nilai J kita adalah 1. Apakah 2 kecil sama dengan 2? Benar. Berarti mencetak N1 sama dengan 5, karena tadi N1 kita terakhir adalah 5. Maka dicetak di sini adalah 5. Kemudian, ketika N1-nya sudah dicetak, masuk ke J++. Sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kecil sama dengan 2? Salah kan? Berarti langsung N-lan. Kemudian N-lan di I++. Apakah ditambah berarti I-nya sekarang bernilai 3. Kemudian apakah 3 kecil daripada 3? Salah kan? Maka runningan selesai. Sama kan hasil runningannya 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Baiklah, kita langsung masuk ke pseudocode. Oke. Untuk di pseudocode, sama dengan itu diganti dengan panah dan kita menginisialisasikan variabel terlebih dahulu. Jadi variabel yang kita gunakan di sini adalah n dengan tipe data array dan dengan array dan dia bertipe data integer, kemudian ada i, j sama jumlah. I dan j ini digunakan untuk di perulangan, jumlah ini untuk kita tidak memakai jumlah ya. Sorry. Jadi kita hapus dulu. Karena tadi di sini kita tidak ada yang menginisialisasikan jumlah dan kita tidak ada menggunakan kata-kata jumlah juga di perulangan ini. Kemudian begin. Begin kita read n0 karena tadi kita memasukkan n0-nya. Kemudian for i sama dengan 0 to n0. Berarti dia i sama dengan 0 sampai n0. Kemudian kalau benar dia akan masuk ke for j. Jika for j benar, maka dia masuk ke n1 maka akan masuk ke N1. Ini cetak N1. Ini masuk ke N1, N1 tambah 1 bagi 10, kemudian J++, jika J++-nya sudah, J-nya sudah bernilai salah, maka dia langsung N4. Masuk ke I++, jika I++-nya juga sudah bernilai salah, maka dia langsung N4. Ini I++-nya ini untuk ke yang ini, N4-nya ini juga untuk yang di sini. N4-nya ini untuk N4 dia, si 4J. Kemudian N. Maka kita langsung masuk ke flowchart-nya. Pertama adalah start, kemudian input N0, masuk ke perulangan, I sama dengan 0 to N0. Kemudian jika bernilai benar, J sama dengan 0 to I. Tetapi kalau bernilai salah, dia akan langsung N. Kemudian jika J0 benar, maka dia akan mencetak NI, N1, makanya di sini adalah apa namanya jajar genjang karena jajar genjang itu untuk output output ya. Kemudian jika N1-nya sudah dicetak, maka dia langsung memproses N1 sama dengan N1 tambah 1 dibagi 10 sisa pembagiannya ini. Kemudian jika ini sudah diproses, maka J++ masuk ke perulangan yang J. Tetapi kalau J-nya ini bernilai salah, dia akan ke I++ dan begitu pun selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program untuk menampilkan pola segitiga angka. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.